A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian perihal mandi taubat. Nah, ini kita sajikan satu buah video untuk kita jadikan narasumber. Yuk kita tonton bersama. Bagaimana caranya bertaubat menghilangkan semua dosa? Caranya pertama mandi taubat. Aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Iya Rasulullah. Pak Abdul Somad yang saya hormati, inilah akibatnya kalau Anda belajar dalam agama. Agama itu awaluddin ma'rifatullah Pak Somad. Awal agama mengenal Allah. Setelah mengenalnya barulah kita diberi petunjuk. Barulah kita tahu tentang agama, tentang jalan yang lurus benar. Tidak ada ayat mengatakan awal agama belajar, tidak ada Pak Somad. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya sebab netizen selalu menyerang saya apabila saya mencela ceramah Pak Somad. Tolong klarifikasi Pak Somad bahwa untuk menghapus dosa kita jalannya adalah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran 164 Pak Somad, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Sebagaimana Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan jiwa kamu, serta mengajarkan kitab Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kalau jiwa telah disucikan oleh seorang rasul, maka gugurlah semua dosa Pak Somad. Bukan mandi tobat. Itu salah Pak Somad. Demi Allah dan Rasul, yang benar itu Allah, yang salah itu saya Pak Somad. Tapi yang saya sampaikan kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Saya sangat menghormati Pak Somad. Saya tidak membenci Pak Somad. Saya hanya mengingatkan sebelum Pak Somad menghadap azab yang berat. Jangan dianggap saya sayang kepada Pak Somad, bukan benci. Maka dari itulah saya peringatkan kepada Pak Somad, jangan sampaikan sesuatu yang tidak pasti kepada orang ramai. Masa untuk menghilangkan dosa dengan mandi taubat? Tidak Pak Somad. Harus disucikan jiwa kita oleh seorang rasul. Dosa itu melekat di jiwa Pak Somad, bukan di badan, bukan di jasmani. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan atau menonton video tersebut, maka di sini saya mendapatkan beberapa catatan. Saya buat catatan di apa yang beliau sampaikan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Nah, ini kalau sudah punya kalimat seperti disampaikan oleh seseorang atau seorang ustaz, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nah, ini sudah termasuk kajian kepada orang-orang sufi, kajian orang-orang tarekat. Jadi orang-orang
orang tarekat itu gurunya selalu mengatakan awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nah ini tidak kita kaji ya, karena itu sederhana daripada orang-orang sufi. Nah, yang kedua, Ustadz ini juga mengatakan tidak ada ayat mengatakan awal agama belajar. Awal agama itu belajar, tidak ada ayat mengatakan seperti itu. Nah, memang kalau kalimat mengatakan itu belajar, tidak ada memang. Tapi kita di sini harus memahami ya, firman-firman Allah seperti di surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5. Di sana Allah sudah mengatakan bacalah. Iqra. Yang pertama baca. Kalau membaca berarti belajar, menghafal. Kalau sudah katakan bacalah. Nah, yang kedua, manusia ini Allah mengajarkan dengan pena. Nah, di surah Al-Alaq. Berarti situ belajar. Jadi agama Islam ini memerintahkan manusia untuk belajar. Belajar apa itu? Belajar ilmu agama. Belajar dinnya Allah, agamanya Allah. Nah, jadi di sini beliau kira-kira benar atau salah bahwa awal agama itu tidak ada belajar. Sementara surat yang pertama kali yang diturunkan kepada Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, surat Al-Alaq, itu memerintahkan manusia untuk membaca. Berarti belajar. Nah, itu secara umum, kajian umum itu pertama kali manusia diperintahkan itu adalah untuk belajar. Iqra. Allah mengajarkan manusia itu dengan pena. Apakah kita tidak belajar mencatat itu dengan pena? Dengan pensil. Nah, ya kan? Yang ketiga, beliau mengatakan untuk menghapus dosa kita, caranya seperti dalam surat Ali Imran ayat 164. Beliau mengatakan kalau jiwa sudah disucikan oleh Rasul, maka gugurlah semua dosa, bukan mandi tobat. Jadi menghapus dosa manusia ini, kalau kata sudah mensucikan, berarti menghapus dosa yang diperbuat oleh manusia. Maka setelah dihapus dosa manusia tersebut, maka manusia itu akan menjadi suci kembali seperti fitrahnya, seperti seorang bayi. Nah, di sini beliau membacakan, bukan memahami. Beliau mengatakan kalau sudah disucikan oleh Rasul, maka gugurlah semua dosa, bukan mandi tobat. Seorang Rasul, utusan Allah, apakah mampu dia menghapus dosa-dosa manusia? Tentu jawabannya tidak. Karena yang bisa menghapus, mengampunkan dosa-dosa manusia ini hanya Allah. Jadi yang menghapuskan dosa-dosa manusia, umatnya Nabi Muhammad ini, hanya Allah. Kalau Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia menyampaikan firman Allah, bagaimana cara untuk mohon ampunan kepada Allah. Jadi caranya Nabi contohkan untuk mohon ampunan kepada Allah. Kalau sudah Allah ampunkan, maka sucilah jiwanya. Nah, jadi bukan Rasul yang menghapus, membersihkan jiwa kita ini. Bukan, kita hanya diajarkan oleh Nabi kita, Rasul kita, cara untuk mohon ampunan kepada Allah supaya jiwa kita ini menjadi suci kembali. Yang mengampunkan itu, yang menyucikan itu Allah. Nah, mengingat Pak Somad, ini yang berikutnya. Mengingat Pak Somad sebelum Pak Somad, jadi beliau mengingatkan Pak Somad nih. Pak Somad ini Ustadz Somad. Jadi beliau mengingatkan Ustadz Somad ini. Mengingatkan Pak Somad sebelum Pak Somad menghadap azab yang berat. Jadi Pak Somad ini gara-gara menyampaikan cara menghapus dosa itu adalah salah satunya adalah mandi tobat.
Jadi gara-gara ini Pak Somad akan mendapatkan azab yang sangat berat. Nah, itu kata beliau. Nah, jangan sampai. Nah, beliau juga mengingatkan. Jadi beliau mengasih peringatan lagi ke Ustadz Somad. Jangan sampaikan sesuatu yang tidak pasti kepada orang ramai. Masa untuk menghilangkan dosa dengan mandi tobat? Tidak, Pak Somad. Harus disucikan jiwa kita oleh seorang Rasul. Dosa itu melekat di jiwa, Pak Somad, bukan di badan atau di jasmani. Jadi kalau dia mengatakan jiwa kita ini dihapuskannya dosa-dosa kita ini oleh seorang Rasul. Sudah kita jawab tadi kan, bahwa Nabi dan Rasul itu tidak bisa untuk mengampunkan dosa-dosa manusia. Tidak bisa dia membersihkan jiwa-jiwa manusia. Yang bisa membersihkan jiwa-jiwa manusia, artinya kalau dalam mengatakan mensucikan, berarti mengampunkan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Nah, jadi yang hanya mampu untuk menghapus dosa-dosa manusia hingga menjadi suci kembali hanya Allah. Kalau Nabi dan Rasul hanya menyampaikan bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nah, jadi kira-kira beliau ini benar atau salah? Tentu salah, ya kan? Awal agama ma'rifatullah itu kajian secara ma'rifat. Nah, kita akan mengkaji secara umum nih. Nah, jadi awal agama kita belajar. Surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Berarti kalau sudah membaca, berarti belajar, menghafal secara umum, bukan kajian khusus secara orang-orang sufi kan. Jadi awal agama adalah belajar. Yang kedua, Nabi dan Rasul tidak bisa mensucikan jiwa manusia, tidak bisa dia mengampunkan dosa-dosa manusia. Yang bisa mengampunkan dosa manusia hanya Allah. Sehingga kalau Allah sudah memberikan ampunan, maka manusia tersebut akan suci kembali sesuai fitrahnya. Nah, yuk sekarang kita mengupas masalah mandi tobat. Nah, kenapa sih ada orang mandi tobat? Dan kedua, ada sholat sunat tobat. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, jasad ini, tangan kita ini, dia menurut siapa dia? Tentu menurut roh yang menghuni badannya. Kalau rohnya itu berbuat zina, melakukan hubungan dengan seorang perempuan, yang melakukan hubungan ini roh atau jasad? Tentulah yang melakukannya jasad atas keinginan roh. Yang dijumpainya jasad perempuan, yang dihuni oleh ruh perempuan, maka dilakukan situlah hubungan suami istri. Jadi yang melakukan dosa ini siapa sih? Dua-duanya melakukan dosa. Jasad kita melakukan perbuatannya, ruh kita melakukan keinginan. Karena ada keinginan daripada ruh untuk melakukan perzinahan, maka jasad kita ikut melakukannya, melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang bukan yang dinikahinya. Berarti dua-duanya melakukan dosa. Sumber dosanya siapa? Ruh, jiwa sumber dosanya, karena dia punya keinginan. Nah, contoh yang kedua, kalau sahabatku mencuri, siapa yang melakukan pencurian itu? Ruh atau jasad? Tentu jasad yang melakukannya. Nah, yang melakukan mengambil barang yang bukan hak dia itu, tangan ini, atas keinginan jiwa atau ruh. Maka di sini dua-duanya dosa.
Itu dua-duanya dosa, jasad berdosa, ruh berdosa. Tapi jasad dia bisa menjawab nanti di yaumil qiyamah. Kenapa dia melakukan dosa itu? Dia hanya sebagai alat daripada ruh. Karena keinginan ruh itulah makanya dia mengambil jasad ini bergerak. Ruh yang ada di badannya, bergerak dia. Kan bergerak tangan kita itu untuk mengambil. Berarti jasad ini yang mengambil. Ruh itu tak nampak, yang nampak itu jasad saudara. Yang ngomong ini, mana nampak dia? Tak terlihat dia. Maka timbullah mandi tobat. Mandi tobat ini kan yang mandi kan jasad, ya kan? Jasad ini mandi. Dengan mandinya tobat, mandi tobat ini tadi jasad ini mandi, yang bersih kembali jasadnya kan. Nah, yang jiwanya, ruhnya melaksanakan sholat sunat tobat. Nah, makanya orang sudah mandi tobat tadi, dilanjutkannya lagi dengan sholat sunat tobat. Jadi dua-duanya mohon ampunan kepada Allah. Jadi bersih jiwa, bersih jasad. Itu. Jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Mandi taubat itu adalah untuk memohon ampunan, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh jasad ini, melakukan dosa atas perintah ruh, atas keinginan ruh, sehingga dua-duanya ini berdosa. Jasad berdosa, ruh berdosa. Jasad ini berdosa gara-gara ruh itu mempunyai keinginan untuk melanggar larangan Allah, maka adalah dan disebut mandi tobat. Setelah mandi tobat, maka dilanjutkan lagi dengan sholat sunat tobat. Sholat sunat tobat itu tuh ruh tuh jiwa kita itu, bukan tuh jasad. Tapi yang melaksanakan mengambil wudhu, ya kan jasad. Gitu. Jadi sahabat-sahabatku sudah memahami kenapa adanya timbul mandi tobat. Yang kedua, sholat sunat tobat. Nah, sehingga kembali kepada fitrahnya yang suci. Ya kan? Kita sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga sahabat-sahabatku semakin memahami dinnya Allah ini. Kita di sini bukan mengatakan bahwa kita yang paling benar, tidak. Kita di sini mengupas, mengkaji apa yang ustadz sampaikan. Nah, untuk kita dapat pemahaman, untuk kita memahami, ya kan? Khairul dakwah alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi sahabat-sahabatku, apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan. Semoga sahabat-sahabat kita, saudara kita sembuh dari penyakitnya. Allah sembuhkan. Beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah, bukan jalan-jalan yang dimurkai dan disesatkan Allah. Dan mendapatkan juga rezeki yang halal. Kalau rezeki yang haram, walaupun banyak, tinggalkan, karena itu tidak berfaedah untuk hidup setelah kematian. Itu hanya berguna waktu kita hidup di dunia. Perbaiki sholat, perbaiki sholat, karena sholat itu yang pertama kali akan diperiksa. Apabila baik sholatnya, maka baiklah keseluruhan. Kalau jelek sholatnya, maka jeleklah keseluruhan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.